Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan channel Madu Maribaya. Apa kabar para saudara semua dimanapun berada? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam berusaha. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan coba melihat jebakan karena sudah terlalu lama kita tidak melihat jebakan yang ada di alam. Kurang lebih seminggu sebelum bulan suci Ramadan itu kita terakhir melihat ke lokasi-lokasi jebakan sekaligus masang jebakan baru. Nah, karena ketika itu curah hujan sangat tinggi, siang malam ada hujan, jadi kita tidak sempat bepergian ke lokasi-lokasi hutan. Tetapi sudah seminggu ini cuacanya alhamdulillah sangat terik, sangat panas. Ya, indikasi seperti ini mengindikasikan cuaca seperti ini mengindikasikan bakal banyak koloni lebah yang mecah karena saat ini sudah menjelang musim kawin. Nah, jadi ada tiga waktu yang harus kita pahami agar kita uh, mendapatkan koloni lebah dari alam itu dengan mudah. Waktu yang pertama yaitu ketika perubahan musim, diantaranya dari musim kemarau ke musim hujan, di mana lebah-lebah yang ada di alam sarangnya itu terisi air hujan, kemudian pindah. Nah, lokasi pindah yang terbaik yaitu jebakan kita. Dan koloni yang akan kita dapatkan itu koloni-koloni utuh karena satu koloni pindah semua. Itu yang pertama. Yang kedua, musim kawin. Nah, mungkin di setiap daerah musim kawinnya berbeda, tetapi salah satu di tempat kami salah satunya saat ini udah mulai musim kawin. Nah, musim kawin itu memaksa ratu yang lama harus pergi digantikan ratu yang baru. Nah, kepergian ratu yang lama itu peluang bagi kita untuk mendapatkan koloni dari alam, tetapi berbeda dengan pecahan waktu atau pindahan waktu musim hujan. Di saat musim kawin biasanya lebah itu bervariasi, ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil, karena pecahan pertama mungkin besar, yang kedua mungkin menengah, yang ketiga mungkin kecil. Karena satu sarang dalam perkawinan lebah itu bisa beberapa kali pecah koloni, ada beberapa seratu. Nah, itu yang terakhir perpindahan lebah ketika musim kemarau, di mana sisa-sisa lebah di musim kawin biasanya tidak mampu bertahan di sarang karena yang tadinya penuh jadi kecil. Nah, biasanya perubahan itu pun mengakibatkan lebah yang ada di alam pindah atau migrasi ke lokasi yang banyak sumber pakan, ya, ke lokasi yang lembab. Ya, mungkin lokasi-lokasi itulah yang menjadi pemasangan jebakan kita berikutnya di perubahan musim ketika menjelang musim kemarau. Mungkin itu yang akan kita cek satu-satu. Mudah-mudahan ada lebah yang terisi. Tanpa berlama-lama, selalu ikuti channel Madu Maribaya. Nah, ini terakhir kita pasang jebakan di lokasi ini. Mudah-mudahan sudah ada yang ngisi karena sudah cukup lama. Lokasinya ini kotaknya masih ada, tapi belum terlihat aktivitas, ada aktivitas atau tidak. Alhamdulillah. Nah, ini terlihat ada tawon. Ya, pasti itu berarti ada lebah. Nah, tawonnya udah terlihat banyak berarti. Wish, wih. Wih. Alhamdulillah. Ini yang terakhir kita datang ke sini dan masang jebakan. Lokasinya seperti ini. Dan sesuai dengan yang kita sampaikan, lokasi ini banyak sekali vegetasi atau bunga yang mekar. Kalau di sini kaliandra dan tanaman perdu.
Tetapi apabila di lokasi para saudara, apapun bunganya silahkan itu jadikan acuan, karena pada dasarnya pecahan koloni di saat musim kawin itu akan menuju lokasi-lokasi yang sumber pakannya banyak, karena awalnya mencari pakan ke lokasi tersebut. Jadi ketika ketika pecah koloni otomatis datangnya juga ke lokasi yang banyak pakan tersebut. Ini kotak pertama, alhamdulillah. Kita akan lanjut ke kotak kedua, berada di sampingnya ini dekat pohon pisang ke bawah. Ini masih di lokasi pertama tetapi di titik yang kedua. Mudah-mudahan yang ini sudah ada yang mengisi juga. Alhamdulillah. Nah, ini di ujung kayu. Ini sarangnya. Jadi bagian bawah ini ada dedaunan kering. Jadi ketika itu kotak ini dijadikan sarang tikus hutan. Jadi yang awalnya pintu masuknya kecil malah jadi bolong besar karena dimakan sama tikus. Tetapi tidak masalah apabila kotak jebakan kita ada tikus yang bersarang, tinggal kita buka dan bersihkan. Karena indikator penting itu selain lebah masuk langsung ke kotak, tikus pun itu merupakan indikator menandakan bahwa kotak jebakan kita di dalamnya itu nyaman untuk dijadikan sarang. Itu salah satunya. Alhamdulillah ini satu titik, dua kotak, kedua lokasi bersebelahan, dua-duanya terisi. Kita akan lanjut ke lokasi kedua. Mudah-mudahan kabar baik juga di lokasi kedua. Ini kita menuju lokasi yang kedua, tetapi sekilas ini baru turun ke kebun yang kita lewati. Di dedaunan ini sepertinya ada sirat. Bentar kita akan cek apakah sirat atau bukan. Wah, betul sekali. Nah, ini nih. Nah, ini. Tapi ini sirat dari dorsata, lebah hutan. Nah, ini masih baru, tapi sarangnya masih baru. Tandanya sirat dorsata ini di dalam tetesannya itu lembut, sedangkan kalau serana itu semacam ada biji. Kita akan lanjut, fokus dulu tujuan utama yaitu melihat lebah serana jebakan kita. Ini selain lokasi jebakan lebah serana, tetapi cocok juga bersarang lebah hutan dorsata di lokasi ini. Nah, ini makin ke bawah makin banyak siratnya dan terlihat tebal dan besar. Nah, ini masih baru nih, masih basah tuh. Sangat terlihat ini masih basah. Menandakan ini siratnya baru, sangat baru. Kita lanjut dulu. Mudah-mudahan dorsatanya pun terlihat. Ya, kalau terlihat ini tinggal kita cari waktu yang pas untuk berburu dorsata. Di lokasi kedua ternyata barusan kita cek dua kotak masih kosong. Tetapi di balik rimbunan yang satu sudah terisi. Nah, rimbunan yang ini sebenarnya sudah cukup lama kita simpan dan tidak pernah dicek. Bahan kotaknya semuanya dari suren, tidak terlapis
sama jenis kayu yang lain dan lebahnya. Wih, luar biasa. Suren punya. Mantap. Di lokasi kedua ini hanya kayu suren ini yang terisi, yang dua masih kosong. Kita lanjut ke lokasi yang paling jauh atau lokasi utama yang biasa kita jadikan tujuan pertama, yang sekarang dijadikan tujuan terakhir. Ya, kita lanjut. Nah, ini kotak yang pertama, kita lihat dulu apakah ada isinya. Ini mudah-mudahan. Alhamdulillah ada tawon. Ada yang isi. Tapi koloninya kurang tahu ini sebesar mana. Kalau lihat di luarnya seperti ini, kayaknya koloni yang kecil. Tapi tidak masalah, karena walaupun kecil, asal ada ratunya, ya kita budidayakan dan bisa menjadi koloni yang besar atau mapan. Kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke lokasi kotak berikutnya. Wah, kalau dilihat sekilas ada tawon, berarti ada yang masuk lebah, tapi kurang tahu nih besar atau kecilnya. Oh, alhamdulillah kita keliling nih. Wih. Ini koloni ya, mantap. Ini sepertinya koloni yang cukup besar. Nah, kita identifikasi dulu apakah ada pejantan atau tidak. Kita lihat dulu sebentar. Kalau ada pejantan berarti hasil pecah koloni. Tapi masih tidak terlihat pejantan, karena di setiap daerah atau bahkan di satu lokasi pun tidak akan melaksanakan kawinnya itu bersamaan. Ya, alhamdulillah ini koloni cukup besar sepertinya kalau dilihat dari aktivitas. Kita lanjut satu kotak lagi, mudah-mudahan yang satu kotak yang akan kita lihat ada juga isinya, mudah-mudahan. Kita lanjut dulu. Cukup menguras tenaga, tetapi alhamdulillah walaupun pada dasarnya di bulan suci Ramadan ini cukup membuat kehausan, terbayar lunas karena dari 3 lokasi yang kita cek, dengan hanya 1-2 kotak yang kita simpan, ternyata ada 5 kotak yang bisa kita pindah. Mudah-mudahan cuacanya mendukung untuk dipindah sore nanti. Mungkin itulah perjalanan kami saat ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi bagi siapapun yang akan memulai usaha budidaya lebah madu. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Selalu ikuti channel Madu Maribaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.